tercela menurut setiap orang di setiap masa. Bahkan semua agama sepakat untuk mencela nafsu dan memperingatkan tentang bahaya tipu dayanya dan untuk tidak cenderung pada tipu muslihatnya. Jami'ul Ushul Al-Awliya halaman 227 sampai 228. Oleh karena itu, sebagian ulama ahli thariqah menjadikan tugas pertama seorang murid adalah menaklukkan hawa nafsu dan melatih potensinya untuk hal yang positif. Melawan kecondongan hawa negatif, memotong semua kebiasaan hasratnya. Mereka juga memerintahkan murid untuk selalu waspada dari tipu dayanya dan mewajibkan untuk muhasabahnya, menghitung dan mengintrospeksi. Sabda Rasul, hisablah atau perhitungkan dirimu sebelum kalian dihisab. Hadis riwayat At-Tirmidzi pasal 8 ayat 400 halaman 499 dari Umar radhiyallahu anhu. Apakah berthariqah berarti meninggalkan dunia? Sebagian kaum arifin berpendapat bahwa tidaklah berdosa menikmati sebagian hasrat yang mubah, bila tanpa hal itu akan menyebabkan lemah dalam menunaikan ibadah. Seperti halnya tidak berdosa memakai pakaian bagus untuk menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah berdosa makan dan minum yang enak dan dingin dalam rangka memenuhi keperluan anggota tubuh untuk bersyukur dan kekuatan seperti ditunjukkan oleh para ulama thariqah Al-Arif As-Sadri. Beliau berkata kepada para sahabatnya, makanlah yang paling baik, minumlah yang paling enak, tidurlah di atas kasur yang paling empuk, pakailah pakaian yang paling lembut, tapi kalian harus memperbanyak zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi an-nafsu madmumatun 'inda kulli shakhsin fi kulli zamanin. Bal jami'ul milal muttafiquna 'ala dhammi an-nafsi wa tahdhiri min makriha wa khida'iha wa 'adabil maili ila al-fururiha. Semua agama, semua orang, setiap orang, setiap zaman itu sepakat akan bahayanya sesuatu yang disebut dengan hawa nafs. Falidzalika min a'immatit thariq ja'ala awwala ishtighalil murid bi qahrin nafsi wa riyadatiha wa mukhalafati hawaha wa qad'i ma'lufatiha wa shahawatiha wa amaruhu bil hadri minha wa min makriha wa alzamuhu bi muhasabatiha. Oleh karena itu, min a'immatit thariq, sebagian ulama-ulama thariqah menjadikan tugas pertama seorang murid adalah memaksa hawa nafsu wa riyadatiha, bukan cuma dipaksa tapi melatih nafs itu untuk bagaimana menjadikan seseorang yang lebih baik. Maka dalam hal ini satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tugas seorang murid adalah mengatasi hawa nafsu. Pangersa apa? Dalam hal ini sedikit demi sedikit melatih kita. Mulai duduk, mulai maghrib sampai dengan isya. Dari isya terus sampai jam 9 atau jam 10 untuk manakib. Jujur aja, saya yang namanya pengajian Maulid Nabi, Rajaban, Muludan, itu paling datang pas ada penceramahnya doang kan. Apalagi saya dulu jadi qori. Yang namanya qori itu baca Quran, orang-orang sudah pada bilang Allah, 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 Shadaqallahul Azim, dapat amplop pulang. Bahkan Maulid Nabi juga seperti itu. Ya, saya sedih kadang-kadang melihat qori. Maaf ya, ini pengalaman pribadi soalnya. Maulid Nabi, perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad.
acara belum ditutup dia pulang duluan. Padahal kan acara maulidnya belum selesai. Selesai baru tugasnya seorang qori saja. Dia pulang duluan. Kira-kira etis nggak nabinya masih ada di situ? Kan katanya kan perayaan maulid Nabi, seakan-akan Nabi hadir di majlis itu, di tempat itu. Si qori begitu selesai sedekah, maaf ada acara lain. Enak banget tenteng. Gue pengen tonjok aja kan. Apalagi saya sekarang merasa kadang-kadang dikit-dikit jadi penceramah. Begitu selesai kali baca Quran, dia pulang. Buset, lu mau didengerin sama gue, apa kamu dengerin gue? Aduh. Itulah acara-acara di masyarakat kita. Kalau penceramahnya nggak datang, kita pulang duluan, kan begitu. Tapi begitu masuk TKN, begitu nggak? Maghrib sudah sholat, habis sholat dikir lah. Habis itu Isya dikir lagi. Habis dikir lagi, sholat lagi. Habis itu makan. Habis makan, dikir lagi, tawasulan manakib sampai selesai. Nggak ada tuh yang pulang. Ada nggak penceramah baca Quran itu? Maaf ya, sih ada acara. Itu luar biasanya bertarekat itu. Kok ini kuat aja gitu. Belum perasaan banyak banget gangguan setannya tuh. Astagfirullahaladzim. Itulah dzikrul la ilaha illallah hisnun minasyaiton. Zikir la ilaha illallah menjaga kita dari setan. Yang namanya dulu, coba aja dengerin dari jam 8 sampai jam 4 masih kuat aja. Itu kalau bukan karena fadilah berkah guru nggak akan bisa itu. Kenapa kita bisa bertahan seperti ini? Karena guru sesungguhnya. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Namun pakarsa Abah tidak menjadikan pelatihan nafsu dalam bentuk yang berbeda. Dilatih dulu untuk duduk. Kalau duduknya sudah kuat, dilatih zikirnya. Kalau nanti zikirnya sudah bagus, nanti sholatnya akan bagus. Nanti begitu nisfu Sya'ban, sholat 100 rakaat, kan begitu. Sedikit-sedikit. Jadi bukan nafsu. Di makanan bagaimana? Enggak begitu. Menahan nafsu itu enggak harus begitu. Tahan dilatih untuk ibadah. Wariyadatiha, dilatih itu nafsu itu untuk sesuatu yang lebih baik. Yang biasanya dari maghrib sampai dengan Isya nonton Family 100. Kok tahu? Praktisi soalnya. Seperti ini. Oh berarti banyak yang ini nih, ikhwan akhwatnya nih, tarekat kuliah. Jadi pakarsa Abah itu ketika menjadikan kita untuk melatih hawa nafsu, tidak ada makanan, kemudian gak usah dimakan. Kita masak yang enak-enak, gak usah dimakan. Gak begitu. Latihan duduk, latihan zikir, latihan sholat. Ini yang dimaksud dengan melatih hawa nafsu itu seperti itu. Ya kan, jadwalnya ngerokok dari jam 8 sampai jam 4 cuma dapat 1 batang, mendingan itu. Sudah syukur itu kan. Itu sudah bagus itu sudah tahapan bagus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nabi bersabda, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Apakah sufi meninggalkan dunia? Ini yang menjadi momok di masyarakat kita. Perasaan yang namanya orang bertasawuf itu maaf harus miskin. Kalau sudah miskin, bajunya kokoh, lusuh, 3 bulan kontrakannya nggak bayar, menjerit dengan tasbihnya sufi. Sebagian orang-orang yang sudah makrifat mengatakan la ba'sa bi tanawuli ba'di syahwatil mubahah lin nafsi. Enggak apa-apa